Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian, sahabat renungan harian Delima Ministries. Pagi ini firman Tuhan yang menjadi dasar aktivitas kita tertulis di dalam kitab Hosea, pasal yang ke-10 di ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara-saudari mungkin pernah teringat aktivitas praktikum ya pada waktu duduk di bangku sekolah dulu ketika mencoba melakukan aktivitas menanam benih, dan biasanya yang dipilih itu adalah kacang hijau. Dan salah satu langkah dalam pengembangbiakan atau menanam kacang hijau tersebut selalu berangkat dari bagaimana memilih bibit atau benih yang baik. Biasanya butir-butir kacang itu akan direndam di dalam air. Bakal bibit yang kurang baik biasanya akan segera mengapung karena isinya kosong melompong. Sementara yang biasanya akan bertahan di dasar dari cawan atau mangkok tempat ia direndam, itulah yang ketika disemai akan segera berkecambah dan tumbuh dengan baik. Mengapa aktivitas itu diperlukan? Karena akan sia-sia juga kalau memaksakan bibit yang kopong itu ditanam atau disemaikan. Tidak akan ada kehidupan baru yang bisa bertumbuh dari dalamnya. Karena sejak dari awal, ia tidak berisi dengan baik. Itu merupakan sebuah pengantar untuk menunjukkan betapa kehidupan kita pun sebagai orang-orang yang beriman kadang bisa diibaratkan ibarat sebutir benih yang akan disemaikan. Berisi atau tidaknya diri kita akan sangat ditentukan dari seberapa sering kita diisi atau mendengarkan tuntunan firman Tuhan dan bagaimana kita menyambut tuntunan itu di dalam kehidupan kita. Hal yang sama sebenarnya sudah terjadi, dan itu yang kembali diingatkan oleh Tuhan Allah melalui hambanya, Nabi Hosea. Ketika bangsa itu ternyata menunjukkan hidup yang justru lebih mirip seperti benih-benih yang kopong, yang kosong. Kelihatannya hampir sama seperti benih-benih yang berisi lainnya. Tetapi seandainya itu ditaburkan, maka bisa dipastikan tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ditaburkan itu seharusnya adalah bibit yang berisi, dan isinya adalah keadilan menurut kehendak Tuhan Allah. Sehingga itu harus dirawat dengan kasih setia, sehingga pada waktunya akan muncul buah-buah yang berguna. Ada semacam harapan dari Tuhan Allah sendiri, supaya umatnya kembali memulai membuka tanah baru, membuka babak yang baru, untuk bisa hidup sebagai benih-benih, sebagai bibit yang syarat berisi dan mampu bertumbuh dengan baik. Sehingga dikatakan di sini sudah waktunya untuk mencari Tuhan, karena Tuhan sendiri pun sudah merasa sudah tiba waktunya bagi dia untuk melihat, memeriksa dan memilih manakah benih yang akan terus tumbuh dan hidup, dan manakah benih yang akan disingkirkan karena sudah kosong melompong. Kemudian di bagian akhir dari ayat ini dikatakan, sampai Tuhan datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Bibit-bibit kehidupan umatnya akan disirami Tuhan dengan tindakan-tindakannya yang penuh dengan keadilan. Tetapi jangan lupa, bagi bibit yang kosong dan melompong, ketika dihujani dengan keadilan Tuhan, itu justru menjadi kebinasaan bagi mereka. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk semakin bersungguh-sungguh memelihara diri kita sebagai benih-benih yang berguna dan diharapkan bisa tumbuh dengan baik dan berbuah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dasar utama supaya benih itu terpelihara dengan baik adalah dengan menjaganya di dalam ketekunan, di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum berangkat dari rumah melakukan aktivitas kita hari ini, jangan lupa, mari saling mengingatkan kepada sesama anggota keluarga, kepada orang-orang yang tinggal serumah dengan kita, supaya mereka menjadikan hari ini sebagai hari di mana mereka berusaha menunjukkan pertumbuhan hidupnya sebagai benih Tuhan yang mencerminkan keadilan di dalam perilakunya. Tuhan memberkati. Amin.